anak lo mau lahir dan lo mau ngasih bekal dia pada saat dia nanti di umur 21 tahun. Gue mau ngasih tahu lo kalau invest 500.000 aja per bulan itu bisa banget ngasih hadiah ke anak lo yang nantinya di ulang tahun 21 tahun. Dan ini mungkin hasilnya bisa jadi miliaran. Ya seminimal mungkin bisa triple atau bisa 5 kali daripada hasil invest yang udah lo invest selama 21 tahun tersebut ya. Jadi mungkin ini adalah hadiah untuk anak lo nanti di 21 tahun. Untuk yang namanya mungkin dia mau nyoba buka usaha atau mungkin dia mau pakai uang tersebut untuk sekolah yang lebih tinggi. Ini keputusan yang sangat penting yang lo harus ambil sekarang kalau menurut gua. What's up on the cloud? Nama gua Bobby. Nah, di video kali ini gua bakal ngebongkar dan ngebedah untuk investasi emas untuk anak kalian pada saat umur 0 hingga nanti dia umur 21 tahun. Pasti kalian bertanya-tanya kan kayak dari mana sih mulainya, dari kapan sih mulainya, atau mungkin invest di mana sih? Nah, di sini gue bakal ngasih tahu ke kalian dan juga gue akan simulasikan angka real per tahunnya. Sebelum lo skip video gue ini atau mungkin lo males nontonnya karena kepanjangan, kalau menurut gue wait, lihat video gua sampai habis karena menurut gua ini mungkin bisa menyelamatkan masa depan anak lo untuk anak lo bisa dapat bekal di umur 21 tahunnya. Sebelum kita masuk ke angka atau perhitungan atau berapa sih yang harus kita sisihkan ke investasi emas ini, itu pertanyaannya pasti banyak dari kalian yang bertanya, kenapa sih emas? Kenapa nggak saham aja, reksadana, atau obligasi, atau mungkin deposito gitu? Jawabannya dari semua itu kalau menurut gue yang pertama itu ya kalau emas itu bisa lo pegang gitu loh fisiknya. Dan juga mungkin investasi emas ini investasi yang paling gampang banget buat dimengerti oleh anak lo nanti ya. Lalu yang kedua ini, emas itu terlindung dari inflasi ya kalau menurut gua, atau bisa dibilang safe haven untuk menyimpan atau menginvestasikan uang lo di kemudian hari. Lalu alasan yang ketiga, ini nih konteksnya kayak gampang banget gitu loh kalau lo nyimpen emas. Lo nggak usah mempelajari istilahnya garis naik turun, tren, atau lo nggak usah setiap bulan lihat hasil keuangannya. Jadi kenapa harus di emas atau mungkin lebih enak di emas? Karena menurut gua lu tinggal beli aja dan harga emas itu mengikuti tren keuangan dunia sih. Simple sih, iya. Banyak orang yang bilang remeh kan hal ini. Tapi kalau menurut gua ini tuh nggak diajarin di sekolah atau di perkuliahan lo. Dan juga ini itu adalah salah satu hacks di mana bisa ngasih bekal ke anak lo nanti di umur 21 tahunnya gitu loh. Jadi gua akan nunjukin perhitungan simulasi emas yang udah gua buat. Jadi di mana itu perhitungannya itu ada dua. Yang pertama itu akumulasi moderat yang setiap tahunnya naik 8%. Lalu yang kedua itu akumulasi yang setiap tahunnya 15%. Jadi optimis banget emas itu bakal naik banget dengan kenceng ya. Jadi simpelnya aja gue udah ngebuat nih grafik nih ya, yang kalau misalnya lo nabung atau invest 500.000 lalu naiknya itu 8% per tahun, uang lo bakal menjadi 325 juta sekian. Atau kalau lo nabung 500.000 per bulan dan kenaikannya itu 15% per tahun, uang lo bakal jadi 875 juta. Dari dua hal itu atau dua akumulasi perhitungan yang udah gue buat, itu hasil modal yang lo invest itu cuman 126 juta. Lo bayangin ya, anak lo umur 21 tahun, lo gak cuman ngerayain ulang tahun dia doang, lo ngasih bekal dia. Walaupun ini terlihat remeh ataupun gue yakin banyak orang yang gak kepikiran akan hal ini. Banyak orang yang kepikiran kayak, nanti gue kasih aja lah pas gue udah punya duit, nanti gue kasih aja lah pas dimana pangkat gue itu gede jadi gue sisihin uang untuk dia. Kalau menurut gue ini adalah suatu yang simple hack dan banyak orang remehin dan gak banyak orang lakuin. Kalau menurut gua di umur anak lo yang selesai kuliah S1 itu tuh banyak pilihan dan dia pasti akan bimbang. Kalau misalnya lo gak ngasihin ini, kalau menurut gua sayang banget sih. Dan kalau lo ngasih ini ke anak lo untuk bekal nanti, anak lo punya banyak kesempatan, maybe kesempatan untuk membuat usaha atau membuat project, atau mungkin dia bisa sekolah ke luar negeri dengan tenang dan gak harus nyari beasiswa
kesana kesini, les kesana kesini. Dan juga ini tuh kayak lu bakal dicintai anak lu banget sih kalau lu ngasih ini di hadiah ke 21 tahunnya. Coba lo bayangin, itu dari invest 500.000 aja per bulan bisa jadi segitu gede gitu. Bayangin jika lo punya sama istri lo itu punya dan menyisihkan uang itu 1 juta atau maybe 2 juta atau mungkin 5 juta. Itu tuh hasilnya udah gede banget. Lo udah nggak usah mikirin kayak anak gue setelah S1 jadi apa ya, anak gue setelah S1 kerja di mana ya, anak gue setelah S1 gue masukin mana ya, gue titipin siapa ya. Kalau menurut gue ini salah satu bekal di mana lo bisa ngasih anak lo itu kesempatan yang gede banget. Nah tadi lo udah ngeliat hasil angka simulasi yang udah gue buat. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara mulainya? Gue akan breakdown ini ke 4 step yang simple. Yang pertama itu tentuin budgetnya dulu. Jadi lo sama istri lo harus mengomunikasikan ini dengan baik. Jangan lo itu invest 1 bulan 5 juta, 2 bulan 5 juta, ke 3 bulan 5 juta, terus setelahnya lu gak invest. Itu lebih baik lu invest 1 juta tapi rutin. Kalau menurut gue itu gak susah ya, karena menurut gue dimana kalau lo dan istri lo kerja itu menyisihkan sekitar 500 sampai 1 juta itu menurut gua change-nya gede banget ya. Atau mungkin lo buat aturan khusus sama istri lo buat kayak nyisihin 5 atau 10% gaji lo buat investasi anak. Itu kayak lebih worth dan mungkin lebih gede hasilnya ya. Langkah kedua yaitu pilih instrumen yang tepat. Mungkin banyak dari kita sekarang itu kayak bingung beli emas di mana. Ini mungkin ya, tapi kalau menurut gue gampang sih. Pertama, lu mungkin bisa beli emas batangan. Jadi lu ngumpulin, jadi misalnya setiap bulan gue nabungnya 1 juta nih, udah sampai 1 gram baru lu beliin emas. Atau mungkin lu tabung sampai 5 gram sampai 10 gram baru lu beliin emas. Itu mungkin ya. Atau mungkin lu beli lewat aplikasi yang dari Pegadaian yaitu Trink. Itu bisa lo beli emas secara online dan digital. Dan di sana spesialnya lo bisa nabung emas per atau mungkin minimalnya itu 10.000 gitu loh. Gila gak sih? Lalu langkah ketiga yaitu pisahin tabungan investasi anak lo dengan tabungan untuk keuangan sehari-hari. Menurut gue banyak orang tua di sini yang gak misahin tersebut. Jadi kayak misalnya uang investasi anak gue pakai dulu lah untuk buka usaha. Uang investasi anak gue itu gue pakai dulu lah untuk nambel uang ini, nambel uang itu, nambel uang ini. Jadi kalau menurut gue di sini tuh mungkin banyak yang terjebak. Jadi menurut gue lebih baik dipisahin aja sih. Langkah keempat ini kalau menurut gue underrated banget, yaitu buat ritual tahunan sama anak lo. Jadi ritual gimana sih? Jadi gampangnya itu bilang kalau setiap anak lo ulang tahun, lo harus menjelaskan tentang investasi yang udah lo buat maybe, atau mungkin lo menjelaskan investasi apa aja yang udah dilakukan sama keluarga lo untuk masa depan dia gitu loh. Walaupun dia mungkin agak nggak ngerti atau mungkin nggak harus lo kasih tahu, tapi seenggaknya lo harus ngasih tahu perkembangan investasi di dunia ini tentang emas itu. Selanjutnya gue akan ngasih tahu kesalahan apa aja yang harus lo hindari dimana pada saat lo investasi keuangan untuk anak lo ke depannya. Pasti di sini banyak banget orang tua atau mungkin orang yang mau invest ke anaknya itu masuk ke kesalahan ini. Kesalahan yang pertama yaitu beli emas pada saat harga bagus, lalu pada saat harga emasnya turun lu nggak mau beli. Nah kalau menurut gua ini nggak bagus sih, karena kan kita tujuannya ngasih investasi uang emas ke anak kita pada saat 21 tahun. Jadi kalau menurut gua pada saat perjalanan dari 0 tahun sampai 21 tahun itu lo harus nikmatin dimana harga emas itu naik turun. Walaupun bisa naiknya drastis banget, bisa juga turunnya drastis banget. Jadi lo harus nikmatin di mana proses-proses lo investasi ke emas ini. Yang kesalahan kedua yaitu ambil duluan sebelum lo ngasih ini ke anak lo yang 21 tahun nanti. Jadi banyak banget mungkin yang di tengah jalan atau mungkin gak sampai tengah jalan itu ngambil investasi anaknya karena untuk mungkin renovasi rumah, mungkin beli mobil, atau untuk jalan-jalan, atau mungkin untuk hal-hal lain gitu loh. Jadi sayang banget kalau lo ngambil uang untuk investasi anak lo untuk 21 tahun nanti. Lo bayangin itu
kesempatan buat anak lu ngambil kesempatan yang lebih besar, dan itu lo ambil. Itu kayak kasihan dan nyanyain masa depan untuk anak lu nanti gitu loh. Lalu kesalahan yang ketiga yaitu nggak ngasih tahu anak lu tentang investasi ini. Itu kalau menurut gue banyak banget sih di Indonesia ini. Mungkin orang tuanya udah investasi untuk anaknya, lalu orang tuanya meninggal, jadi anaknya nggak tahu investasi apa sih yang udah dilakukan oleh orang tuanya. Kalau menurut gua, kalau lo nggak mau ngasih tahu investasi ke anak lo, seenggaknya lo ngasih tahu dia itu orang tua itu investnya ke apa-apa aja sih gitu. Jadi anak lo bisa tahu gambarannya. Oh, kayak orang tua gua invest ke ini. Jadi dia ngerti, dan pada saat orang tuanya pergi mendadak atau terjadi astagfirullahaladzim ya, kejadian masalah yang kita nggak mau, itu anaknya jadi ngerti, oh orang tua gue invest ke sini gitu loh. Setelah gue ngomong ngalur ngidul tentang investasi emas untuk anak lo nanti di umur 21 tahun, ini tuh kalau menurut gue layak banget diperjuangin ya. Karena balik lagi, ini bisa membuka kesempatan yang besar banget buat anak lo nanti pada saat dia di umur 21 tahun. Itu dimana fase-fase yang dia baru lulus kuliah, atau maybe dia yang perlu banget akan keuangan itu sih kalau menurut gua. Ini tuh kalau menurut gua simple dan diremehin banyak orang ya caranya, karena lama dan menurut gua nggak kelihatan sih hasilnya. Makanya dimana gua buat video ini membuat orang tua zaman sekarang itu aware gitu loh. Jangan maunya uang cepet, uang gede. Cobalah berusaha menikmati keadaan dengan maybe nabung sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit buat anak lo nanti gitu. Dan ini juga bukan nabung, ini investasi gitu. Bayangin ya, kalau anak lo umur 21 tahun itu tiba-tiba lo kasih hadiah investasi tersebut. Taruhlah dia tadi itu dapat di angka emas itu sedang di istilahnya dipukul rata-rata moderat yang 8% tadi kan. Dia dapat sekitar 350 juta. Dia pasti bakal berterima kasih banget sih sama lo kalau menurut gue. Dan dia nggak bakal nyanyain hal itu gitu loh. Karena menurut gue, jika orang tua udah invest ke depannya untuk anaknya, gue yakin anaknya tersebut bakal belajar lebih keras, dan dia akan membuat kesempatan yang dikasih orang tuanya itu gak bakal disia-siain dengan mudahnya. Karena itu perjuangan orang tua buat investasi selama 21 tahun tersebut sih kalau menurut gue. Kalau misalnya ada pertanyaan kapan sih gue mulai, atau mungkin apakah gue terlambat, kalau menurut gue gak ada waktu yang terlambat. Seenggaknya lo realize dan lo melakukan hal ini gitu. Apalagi misalnya lo dan istri lo kerja gitu. Ini worth it parah sih kalau menurut gue. Ini ilmu yang simple dan banyak orang remehin. Karena naiknya gak begitu signifikan. Tapi pada saat 20 tahun itu naiknya udah signifikan banget. Karena apa? Karena lo udah rutin nabung. Jadi kalau menurut lo, wah gue telat nih, anak gue udah lahir umur 5 tahun. Atau anak gue udah lahir, gue baru tahu ini. Kalau menurut gue gak ada yang telat. Jadi lo menurut gue ya buat set goals untuk ngasih ini berapa tahun sih kesempatan gue bisa ngasih ini ke anak gue nanti. Jangan lupa, semua yang lo lakuin ini demi kecerahan masa depan anak lo. Please share video ini ke kerabat lo atau mungkin ke temen lo, karena mungkin ini video bakal bermanfaat bagi banyak orang ya. Karena ini kalau menurut gue ini tuh simple dan sekali lagi banyak orang yang remehin. So jangan lupa untuk subscribe this video and like dan komen apa aja tentang investasi emas untuk anak lo ini ya. Coba deh lo komen, anak lo sekarang umur berapa dan rencana lo pengen invest berapa. Gua bakal ngasih tahu atau gua bakal simulasiin aja sih gimana hasilnya nanti ke depannya. So don't forget to subscribe. So thank you, see you in the next video.